Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanwan Ada dengan NIM 11920200100, kelas PAI 5C di mata kuliah Filsafat Islam. Di sini saya akan memaparkan bagaimana pemikiran filsafat menurut Ikhwan As-Safa. Sebelumnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu siapa itu Ikhwan As-Safa dan bagaimana sejarah singkat munculnya Ikhwan As-Safa. Ikhwan As-Safa atau dalam bahasa Arab Ikhwanus Safa yang mempunyai arti persaudaraan yang suci adalah sebuah nama sekelompok pemikir Islam yang bergerak secara rahasia yang lahir pada abad 4 Hijriah atau 10 Masehi di Basra, Irak, yang pada saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Ikhwan As-Safa muncul setelah wafatnya Al-Farabi, dan kelompok ini juga menampakkan dirinya Khulan al-Wafa, Ahlul Adl, dan Abna al-Hamdi, yang artinya mereka adalah orang-orang yang jujur serta ikhlas. Kerahasiaan gerakan Ikhwan As-Safa disebabkan oleh banyak faktor yang menjadikan gerakan ini tidak berani menampakkan anggotanya demi keberlangsungan mereka, sehingga tidak heran seringkali diidentikan dengan organisasi yang eksklusif atau rahasia. Pada mulanya, latar belakang yakni sejak kekhalifahan Abbasiyah itu dipegang oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada 232 Hijriah sampai 247 Hijriah, yang mana pada saat itu cara pikir Mu'tazilah atau cara pikir rasional mulai dihindarkan, serta ilmu-ilmu mulai disingkirkan yang berbau Mu'tazilah. Para filsuf pun dituduh sebagai ahli bid'ah. Agama menjadi beku serta tokoh-tokohnya pun menjadi jumud dan juga fanatisme. Karena hilangnya kebebasan berpikir dan juga menyatakan pendapat kala itu, maka kelompok yang dinamakan Ikhwan As-Safa ini muncul menjadi gerakan bawah tanah yang menjadi salah satu yang ingin menghidupkan obor ilmu pengetahuan di kalangan kaum muslimin agar mereka tidak terperosok pada kejahilan dan juga fanatisme. Kelompok ini menyalakan kembali ilmu pengetahuan dengan cara mempelajari segala cabang ilmu, baik itu dalam Islam, dalam negeri Islam, ataupun dari luar Islam, seperti dari negeri Romawi, dari Persia, dan juga dari Yunani. Mereka berkumpul serta memfokuskan dirinya untuk bertukar pikiran, muzakarah secara rahasia. Bahkan nama mereka pun dirahasiakan agar menghindarkan diri dari gangguan pihak penguasa. Pada intinya, Ikhwan As-Safa ini memfokuskan perhatiannya pada bidang dakwah, pendidikan. Aktivitas Ikhwan As-Safa juga difokuskan pada upaya mempelajari filsafat, sehingga menjadi salah satu ikhtisar dan juga madhabnya tersendiri. Di dalamnya, organisasi ini juga memfokuskan dirinya pada dasar-dasar Islam yang didasarkan pada persaudaraan Islamnya atau ukhuwah Islamiyah. Pada suatu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya sikap yang memandang iman seorang muslim itu tidak akan sempurna kecuali ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dalam misi penyebaran risalahnya, mereka mempunyai tanggung jawab untuk menambah anggota meskipun sifatnya bersifat eksklusif atau rahasia, dengan mengirimkan orang-orang mereka ke kota-kota tertentu untuk membentuk cabang-cabang dan mengajak siapa saja yang berminat pada kebenaran dan juga ilmu pengetahuan, terutama dari kalangan orang-orang yang masih muda dan berhasrat tinggi pada ilmu pengetahuan. Meski pendidikan yang dilakukan oleh Ikhwan As-Safa ini bersifat eksklusif, gerakan mereka dapat diketahui melalui tulisan-tulisannya yang terhimpun dalam sebuah buku yang berjudul Risalah Ikhwan As-Safa yang berjumlah 52 risalah yang disebarkan melalui pendidikan, melalui masjid-masjid, dan kutab-kutab di tempat-tempat pendidikan lainnya. Selanjutnya, mengenai pemikiran filsafat Ikhwan As-Safa. Pemikiran filsafat Ikhwan As-Safa meliputi 5 poin. Yang pertama adalah talfik atau pemaduan antara filsafat dengan agama. Menurut Dr. Hashimiyah, dalam bukunya Filsafat Ilmu, Ikhwan As-Safa ini berusaha memadukan antara filsafat dan juga dengan agama dan agama-agama yang sudah ada. Tampaknya, Ikhwan As-Safa menempatkan filsafat di atas agama. Mereka mengharuskan filsafat menjadi landasan agama yang
dipadukan dengan ilmu. Usaha ini terlihat dari ungkapan mereka bahwa syariat telah dikotori dengan berbagai macam kejahilan dan dilumuri dengan berbagai macam kesesatan. Dan satu-satunya jalan untuk membersihkan adalah dengan jalan filsafat. Lalu yang kedua adalah filsafat metafisika menurut Ikhwan As-Safa. Tentang ilmu Tuhan, Ikhwan As-Safa beranggapan bahwa seluruh pengetahuan itu berada pada ilmu Tuhan. Tuhan adalah pencipta segala yang ada dengan cara emanasi dan juga memberikan bentuk tanpa waktu dan juga tempat. Cukup dengan firman-Nya, kun fakana. Lalu yang ketiga ada filsafat jiwa. Seperti halnya Al-Kindi, Ar-Razi, dan juga Al-Farabi, Ikhwan As-Safa juga memandang manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jiwa yang bersifat imateri dan tubuh yang merupakan campuran dari tanah, air, udara, dan juga api. Lepas dari masalah sebab keberadaan jiwa dalam tubuh manusia, menurut Ikhwan As-Safa, karena berada di dalam tubuh, awalnya tidak mengetahui apa-apa, tetapi memiliki kemampuan untuk menerima pengetahuan secara berangsur-angsur. Yang keempat adalah filsafat moralitas menurut Ikhwan As-Safa. Adapun tentang moral, Ikhwan As-Safa bersifat rasionalitas. Dalam mencapai tingkat moral yang dimaksud, seseorang harus melepaskan diri dari ketergantungan kepada materi. Moralitas diperuntukkan sebagai pelatihan bagi jiwa agar tetap bersih dan juga terjaga dari kotoran-kotoran material. Ikhwan As-Safa menyatakan bahwa pengetahuan apapun yang ditangkap manusia tidak lebih berguna ketimbang pengetahuan diri. Pengetahuan akan diri merupakan pengetahuan utama dalam hubungannya dengan prinsip moralitas. Dan yang terakhir adalah filsafat angka atau bilangan menurut Ikhwan As-Safa. Adapun tentang bilangan atau angka, Ikhwan As-Safa mengakui Anaximarus dan juga Pythagoras. Menurut Ikhwan As-Safa, seseorang dapat belajar tentang keesaan Tuhan dengan mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan angka, dan mereka menyatakan Pythagoras percaya bahwa yang kedua menuntun ke yang pertama. Pembahasan terakhir tentang pengaruh pemikiran filosofis Ikhwan As-Safa. Selanjutnya, ada beberapa implikasi dari pengaruh pemikiran pendidikan Ikhwan As-Safa di era global saat ini. Di antaranya, sebagai konsekuensi relasi komplementer dari konsepsi Ikhwan As-Safa, yakni tentang manusia, pengetahuan, ilmu ataupun program kurikuler dan belajar, sehingga mereka membangun teori pendidikan yang komprehensif, sempurna dan juga gradual. Demikian penyampaian dari saya mengenai pemikiran filsafat Ikhwan As-Safa. Semoga dapat diterima dan juga dipahami, juga memberikan hikmah yang luar biasa dari sisi positif Ikhwan As-Safa. Saya minta maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaiannya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.